Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan ibadah sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam, yaitu memasuki bab ke-10 tentang sholat. Namun sebelum itu, agar menambah keberkahan pada pertemuan kali ini, mari sama-sama kita buka dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anakku sekalian, silakan diperhatikan dan dibuka bukunya. Di bab 10 yaitu mengenai sholat. Sholat, sebagaimana kita ketahui, kalian sudah pasti mengetahui lah sholat apa sih. Di sini Ustadz akan mengulangi kembali bagi yang belum tahu atau mungkin ada yang lupa. Nah, di dalam pelajaran kali ini, di sini ada peta konsepnya. Nanti kalian akan mengetahui pengertian sholat, makna ibadah sholat, hikmah sholat, dan penerapan dari pemahaman ibadah sholat. Sholat secara bahasa berarti doa atau berdoa. Sedangkan secara istilah adalah beribadah kepada Allah. Ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Bila syarat sah ini tidak dipenuhi, maka kita tidak sah. Syarat-syarat sah sholat ada beberapa macam. Yang pertama yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, suci dari hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, menutup aurat. Ya, aurat untuk laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan untuk wanita seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, telah masuk waktu sholat. Yang keenam, melakukan rukun sholat. Adapun rukun sholat ada 13. Rukun adalah sesuatu yang dikerjakan kita di dalam sholat. Rukun bila tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama adalah niat di dalam hati bersama dengan takbiratul ihram yang telah kita praktekkan bersama ya, dengan usolli fardu apa tergantung kita ingin sholat apa, sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, berdiri tegak. Ini bagi tegak bagi yang mampu, sedangkan yang sakit boleh atau mendapat keringanan untuk duduk atau berbaring. Ada lagi mungkin yang tidak bisa keduanya, boleh dengan kedipan mata atau sebagai isyarat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Jadi baca doa iftitah.
Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah adalah diam sejenak ya. Kemudian i'tidal, kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Juga kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Kemudian tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, memberi salam, yang pertama menoleh ke kanan, kemudian ke kiri, dan tertib. Jadi rukunnya tertib, nggak boleh ngacak ya. Hal-hal yang makruh dalam sholat ada banyak ya, di sini ada beberapa. Yang pertama menahan hadas atau menoleh kanan kiri juga nggak boleh. Mudah, pejamkan mata, menutup mulut rapat-rapat, bertolak pinggang dan mukanya ke langit atau menunggak ya, itu tidak boleh. Dimakruhkan. Kemudian sunah-sunah sholat, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu bila takbiratul ihram. Ke ruku, berdiri dari ruku, berdiri setelah tasyahud awal. Kemudian tasyahud awal, meletakkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri, pandangan ke tempat sujud, doa iftitah, tasbih ketika ruku maupun sujud, dan membaca salam yang kedua. Hal-hal yang membatalkan sholat, seperti kita ketahui, yang pertama ada hadas besar maupun hadas kecil, terus terkena najis, berkata-kata atau berbicara sengaja, auratnya terbuka, niatnya kita ubah, makan minum, bergerak 3 kali berturut-turut, tertawa atau mendahului imam, serta murtad atau keluar dari agama Islam. Apalagi setelah itu? Nah, di sini ada makna ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sholat adalah ibadah yang akan pertama kali ditanyakan ketika kita nanti di dalam kubur. Jadi, sholat juga adalah perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa sholat begitu istimewa? Karena memang dari kelima rukun Islam, hanya sholat yang langsung diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sholat juga merupakan media komunikasi dengan Allah, hambanya kepada Allah. Hikmah sholat, nah kalau kita sudah sholat nih, pasti hati jadi tenang, mendapat ridha Allah dan pahala, menyehatkan jasmani rohani, lebih dekat dengan Allah, dan dapat mencegah perbuatan yang keji, munkar, serta tercela. Penerapan dari pemahaman sahabat sholat, orang melaksanakan sholat dengan baik dan dapat menghindari perilaku tercela. Orang yang senantiasa sholat dengan baik akan berlaku jujur dan amanah, menerapkan kebajikan dengan cara bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang tadi kita telah bahas, ada intisarinya. Yang pertama, sholat artinya doa. Nah, kemudian secara istilah, sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Rukun sholat, segala sesuatu yang harus dilakukan, sunnah sholat, amalan sholat jika dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa dan sholat tetap sah. Salah satu makna ibadah sholat adalah sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dari pelajaran kali ini. Sekian dari Ustadz akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.